Halo, saya Imrobi Chandra. Di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu yang dimaksud dengan anjak piutang. Karena masih banyak juga masyarakat yang belum tahu terkait dengan apa itu yang dimaksud dengan anjak piutang. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit apa itu pengertian anjak piutang jika mengacu kepada Pasal 1 ayat 8 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1988 tentang lembaga pembiayaan. Perusahaan anjak piutang ini atau factoring company ini adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian dan atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan, baik itu di dalam negeri maupun itu di luar negeri. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit terkait dengan kegiatan anjak piutang itu seperti apa aja. Kegiatan perusahaan anjak piutang itu, yang pertama itu adalah pembelian atau pengalihan piutang atau tagihan jangka pendek dari transaksi perdagangan dalam negeri maupun luar negeri. Yang kedua itu penata usaha penjualan kredit serta penagihan piutang perusahaan klien. Kegiatan anjak piutang dilakukan dalam bentuk pembelian piutang dagang jangka pendek suatu perusahaan berikut pengurusannya atas piutang tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit terkait dengan macam-macam anjak piutang. Anjak piutang itu ada full service factoring, yaitu bentuk pelayanan yang diberikan atau disediakan oleh perusahaan anjak piutang yang meliputi jenis jasa anjak piutang baik dalam bentuk jasa pembiayaan maupun non jasa pembiayaan. Nah, yang nomor 2-nya resource factoring, itu bentuk pelayanan yang diberikan meliputi hampir semua jasa bank anjak piutang kecuali proteksi terhadap risiko tidak dibayarnya tagihan. Yang ketiga itu ada bulk factoring, yaitu bentuk pelayanan klien hanya memerlukan jasa pembiayaan atau pemberitahuan jatuh tempo pada nasabah atau customers. Sedangkan jasa seperti proteksi kredit, sales ledger, administration, dan penagihan tidak diberlakukan. Yang poin keempat yaitu maturity factoring. Apa itu yang dimaksud dengan maturity factoring? Itu yaitu bentuk pelayanan di mana yang dibutuhkan klien adalah jaminan perlindungan kredit yang meliputi pengurusan penuh atas penjualan, penagihan dari pelelangan, dan proteksi atas piutang. Poin yang kelima adalah agency factoring. Bentuk factoring ini sering dikaitkan dengan bulk factoring, yaitu penyerangan keseluruhan penjualan anjak piutang klien kepada perusahaan factoring atas dasar MITI atau IKASI, tetapi tidak bertanggung jawab atas kepengurusan atas penagihan piutang tersebut. Terus poin yang keenam yaitu terkait dengan invoice discounting. Apa itu yang dimaksud dengan invoice discounting? Yaitu klien dalam hal ini hanya membutuhkan jasa pembiayaan perusahaan anjak piutang, sedangkan jasa non pembiayaan ditangani sendiri oleh klien. Yang ketujuh yaitu undisclosed factoring. Apa itu yang dimaksud dengan undisclosed factoring? Biasanya berkaitan dengan suatu perjanjian penjualan piutang di mana perusahaan factoring memberikan proteksi terjadinya kemacetan pelunasan piutang sampai dengan persentase tertentu, biasanya itu 80% seperti itu dari jumlah faktur yang disetujui, yaitu dengan without resource sebagai resiko kredit. Nah, yang ini terkait dengan mekanisme kegiatan anjak piutang itu
ada 3 pihak di sini yang terlibat dalam suatu transaksi factoring atau anjak piutang ini, yaitu pihak klien sebagai penjual piutang dan pihak customer sebagai yang berhutang dan pihak yang faktor yang membeli piutang. Jadi dalam mekanisme kegiatan anjak piutang ini ada 3. Yang pertama itu ada yang menjual piutang, yang kedua itu ada pihak customer sebagai yang berhutang, dan pihak yang ketiga yaitu pihak yang faktor yang membeli piutang tersebut. Atau kita bisa lebih tahu lagi, aktanya dikenal dengan akta cesi, yaitu seperti itu. Nah, kesimpulannya terkait dengan anjak piutang ini adalah dalam bahasa Inggris atau factoring adalah suatu transaksi keuangan sewaktu perusahaan menjual piutangnya, misalnya tagihan piutang kredit, dengan memberikan suatu diskon. 3 pihak yang terlibat dalam anjak piutang adalah penjual, debitur, dan pihak yang membiayai, yaitu aktor atau penjual adalah pihak yang memiliki piutang biasanya untuk layanan yang diberikan atau barang yang dijual dari pihak kedua. Nah, debitur adalah penjual selanjutnya menjual suatu atau lebih tagihannya dengan potongan atau diskon ke pihak ketiga. Nah, suatu lembaga keuangan khusus untuk mendapatkan uang dalam bentuk cash gitu. Nah, debitur akan membayar langsung ke perusahaan pembiayaan dengan jumlah penuh sesuai dengan nilai tagihan. Nah, manfaat anjak piutang adalah menurut saya menurunkan biaya produksi dan memberikan fasilitas pembayaran di muka, meningkatkan daya saing perusahaan klien, meningkatkan kemampuan perusahaan klien memperoleh laba, menghindari kerugian karena kredit macet, mempercepat proses ekonomi. Nah, itulah sedikit saya jelaskan apa itu yang dimaksud dengan anjak piutang atau factoring. Terima kasih, saya Amrobi Chandra. Thank you.